Assalamualaikum semuanya. Di kesempatan kali ini kita bercerita tentang Alia. Di sini hanya Alia yang akan syuting. Kita mau bercerita tentang riwayat kelahiran Alia. Jadi Alia sekarang berumur 3,5 bulan. Berat badannya berapa nak sekarang? Sudah 4,8 kg. Dulu waktu lahir hanya 2,3 dan termasuk berat badan lahir rendah ya. Pada saat itu Alia dilahirkan secara sesar dan dikeluarkan pada urutan pertama sebelum Asia. Jadi Alia di sini dipanggil kakak, sebagai kakak ya, kakaknya Asia. Meskipun kembar, mereka tetap ada urutannya. Setelah dikeluarkan dari perut, ternyata berat badannya tidak mencukupi untuk langsung dibawa pulang. Jadi pada saat itu Alia mondok di NICU, masuk di NICU, yaitu neonatal ICU atau ICU untuk bayi baru lahir. Kalau bayi baru lahir di bawah 1 bulan itu masuknya di NICU, bukan di PICU. Jadi waktu itu Alia masuk di inkubator, dimasukkan di alat menghangat, juga anti infeksi supaya tidak terlalu dingin atau hipotermia dan tidak terkena infeksi. Jadi Alia ini nggak selama Asia ya, hanya 2 hari di NICU. Setelah itu boleh dilakukan KMC atau Kangaroo Mother Care. Jadi mamanya sudah boleh memberikan ASI kepada Alia hari kedua. Hari pertama Alia minum susunya masih lewat selang ya, karena perawat yang memberikan. Jadi waktu itu mamanya si kembar kan lagi ini recovery habis operasikan ya, jadi belum bisa jalan, masih pumping. Jadi mengeluarkan asinya pakai alat, kemudian asinya dikirimkan ke ruang NICU melalui perawat di rumah sakit. Setelah itu diberikan kepada Alia. Asia kenapa enggak? Karena Asia waktu itu lambungnya masih ada kecoklatan gitu, jadi harus dibersihkan dulu. Jadi Asia tuh puasa, kasihan banget. Jadi waktu itu mama tuh meras susu hanya untuk Alia aja, Asianya masih puasa, kasihan banget ya. Jadi di sini yang boleh minum ASI baru Alia. Sampai hari kedua baru boleh minum NEN langsung melalui metode KMC itu. Kenapa KMC itu penting? Karena itu meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Kan dipeluk tuh seperti kanguru bentukannya. Jadi posisinya itu bayinya nggak pakai baju, kemudian ibunya tuh juga pakai gendongan dan pakaian khusus KMC. Jadi nanti ada skin to skin antara ibu dan anak, sehingga anak juga hangat dan refleks-refleksnya untuk menyusui nanti akan terinisiasi gitu ya Alia ya. Alhamdulillah Alia ini pertama kali KMC langsung dia bisa mengenyot, jadi routing refleksnya itu bagus. Semisal kalau refleks routingnya nggak bagus kan dia nggak bisa ngenyot tuh, nggak bisa mencari di mana sih susu puting susu untuk aku minum gitu. Jadi alhamdulillah dikaruniai kemudahan untuk Alia dan Asia, langsung ada routing refleks seperti itu. Aduh batuk ya, keselak air liur ya. Udah 3 bulan nih, udah saat-saatnya ini, saat-saatnya ngecas ya, saat-saatnya ngecas. Tapi nggak apa-apa, kadang Alia ini dan Asia juga suka memasukkan tangan ke mulut. Itu artinya mereka mulai mengenali objek dan dimasukkan ke mulut. Mereka tuh persiapan untuk
MPASI nanti waktu 6 bulan. Ini kan sebentar lagi 4 bulan ya, tanggal 8. Mereka kan lahir tanggal 8 Oktober 2021. Sekarang udah hampir menginjak 4 bulan. Yeay, alhamdulillah. Ngeliatin apa, Nak? Untuk kemampuan di 3 bulan ini alhamdulillah sudah tercapai semua ya. Mengangkat kepala, kemudian waktu ditengkurapkan bisa lebih dari 3 menit, bahkan 5-7 menit tuh bisa. Iya, oh iya bener ya. Kemudian juga sudah bisa diajak berkomunikasi, sudah babbling, fokus matanya juga dia mengikutin sesuatu objek yang ada di depannya. Untuk warna juga sudah mengenal ya, jadi udah nggak hitam putih aja. Semisal kita beri warna mainan yang berwarna sudah mengerti. Waktu baru lahir kan hitam putih aja atau merah. Kalau sekarang sudah berwarna-warna ya, Nak ya. Itu juga alhamdulillah sudah bisa mengikuti objek, suara juga. Gimana ngeceknya ya, kita kasih stimulasi aja. Semisal mau ngecek telinga, kita kasih sesuatu yang berbunyi atau mainan yang bunyi kerincing gitu, diarahkan di kanan atau di kiri, nanti dia bakal menoleh. Berarti nanti kita bisa menyimpulkan bahwa telinga dia bisa berfungsi dengan baik. Untuk mata kita tinggal arahkan objek dan kita lihat apakah dia mengikuti. Jika dia mengikuti berarti dia bisa fokus, seperti itu. Dan kita juga bisa mengenalkan bau-bauan. Misal kita membuka makanan atau jeruk atau buah apa yang baunya menyengat, kita bisa dekatkan ke dia biar dia mengenalin sedikit demi sedikit. Ini ada background suaranya Asia ya guys ya. Tadi dia tertidur tapi udah bangun di samping. Tapi sebentar dulu ya, Nak, ini kembaranmu lagi syuting. Kita sampai mana tadi? Sampai ini ya, sudah pulang ya. Oh iya, jadi Alia ini waktu pulang dari ICU, dari NICU itu beratnya turun. Jadi 2,2, tadinya lahirnya beratnya 2,3. Jadi turun 1 ons. Kata perawatnya memang seperti itu, nggak apa-apa. Nanti naik sendiri kalau udah seminggu atau 2 minggu dibawa pulang. Akhirnya Alia pulang. Baru berapa hari itu udah jadwal kontrol. Ternyata kata dokter anaknya, Alia ini agak kuning gitu, katanya kadar bilirubinnya tinggi ya. Kemudian disuruh cek darah tuh, kasihan banget ya, disuntik, diambil darah. Memang kadarnya agak tinggi tapi nggak tinggi banget. Akhirnya dari perawat dan keluarga menyarankan gimana kalau tetap dibawa pulang, nggak usah mondok, nggak usah dirawat inap, tapi diberikan banyak ASI dan dijemur, seperti itu. Akhirnya nggak jadi diinapkan. Tadinya mau disuruh ke ini rawat inap sama dokter anaknya. Akhirnya itu hari keberapa ya, hari ke-4 atau hari ke-6, hampir seminggu dari Asia di rumah sakit ya. Nah, setelah Alia pulang kontrol, kita sekalian jemput Asia. Kenapa? Karena Asia udah bisa minum susu ASI langsung. Kan kata dokternya kalau Asia ini belum bisa mengenyot atau rutin refleksnya nggak ada, mau di fisioterapi di rumah sakit. Akhirnya kami mama papanya memutuskan untuk dibawa pulang dan fisioterapi sendiri di rumah. Begitu ya, Nak. Jadi memang benar waktu kita cek, ternyata rutin refleksnya ada, tapi nggak menutup kemungkinan kita tetap kasih terapi, tetap kasih stimulasi di rumah, seperti itu ya. Alhamdulillah sekarang Asia juga naik berat badannya dari 1,6 udah 4,4 kilogram. Iya, udah banyak, udah gendut ya, Nak ya. Jadi kalau Alia ini nggak prematur karena lahirnya di 37 minggu pas tepat ya. Kalau Asia kan
prematur karena 36. Jadi memang walaupun kembar, kondisi mereka tetap berbeda-beda. Gitu ya nak ya, sekilas ceritanya. Gimana Alia? Alia ini tadi habis nen, jadinya nggak rewel. Jadi mereka ini sampai sekarang masih full ASI eksklusif dan DBF atau direct breastfeeding. Kalau nanti teman-teman mau tahu ceritanya gimana mengasihi si kembar, ikuti kami terus ya di channel YouTube Twins Alia Asia. Kami juga punya Instagram dan TikTok. Sampai ketemu di media sosial kami. Tuh udah mulai lagi kan masukin jari. Nggak apa-apa, yang penting kita pastikan jari mereka selalu bersih ya. Jadi dibersihkan dalam waktu berkala, bukannya nggak boleh masuk tangan ke dalam mulut, nggak kayak gitu. Mereka juga ada saatnya untuk mengenali. Iya betul sekali ya. Sekian dulu ya cerita Alia hari ini, kita sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum. Say bye, say bye.